Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Hamdani dengan NIM 64250565. Dan saya Andi Mulyadi dengan NIM 64251543. Dan saya Joel Hamdani Sihaan dengan NIM 64250557. Baik, jadi Bank Tabungan Negara atau BTN merupakan bank milik negara Indonesia yang didirikan pada 1897 sebagai Postparbank di era kolonial dan kini menjadi pemimpin pasar di sektor kredit pemilikan rumah KPR dengan fokus pada pinjaman hipotek, perbankan konsumen, perumahan komersial, serta perbankan syariah. Selanjutnya sejarah singkat. BTN awalnya bernama Postparbank pada 1897, berganti menjadi Bank Tabungan Pos pada 1950 dan resmi menjadi Bank Tabungan Negara pada 1963. Bank ini menjadi bank pertama yang ditunjuk pemerintah untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah sejak 1970-an. Serta melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2009 dengan kode BBTN pada 2024. BTN memperkenalkan logo baru yang melambungkan rumah impian. BTN berpusat di Menara BTN Jalan Gajah Mada nomor 1 Jakarta dengan memegang saham mayoritas pemerintah Indonesia sekitar 60-61% dan GIC Singapura 6,5%. Bank ini masuk 10 besar bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan kredit dengan jaringan 820 cabang, ribuan ATM dan akses pos pada 2014. Data terbaru menunjukkan ekspansi berkelanjutan. Manajemen dipimpin Presiden Direktur Nixon LP Napitupulu per Maret 2025. Oke, baik. Untuk Bank BTN sendiri mempunyai produk dan layanan, yaitu Bank BTN menawarkan KPR bersubsidi untuk segmen menengah ke bawah hingga non-subsidi untuk kelas menengah ke atas, rekening tabungan, deposito, pinjaman usaha, serta layanan syariah dan digital, seperti Balai by BTN. Layanan mencakup perbankan konvensional, prioritas, Prospera, serta kredit konsumen dan komersial untuk individu, UMKM, dan koperasi. Produk dan layanan utama Bank BTN mencakup simpanan dana seperti tabungan, giro, dan deposito, serta kredit perumahan atau KPR, kredit usaha mikro, menengah atau UMKM, dan layanan digital untuk transaksi sehari-hari. Dan untuk produk simpanannya, Bank BTN mempunyai tabungan konvensional BTN Batara atau transaksional harian. Bank BTN Cermat bebas biaya admin untuk MBR. BTN Cermat Ponsel transaksi online. BTN Juara tabungan anak dan BTN Simple. Dan giro BTN perorangan dan giro BTN Prima, deposito BTN retail rupiah atau falas dan deposito BTN syariah. Dan untuk produk syariah tabungan BTN Batara, BTN Prima, BTN Haji, BTN Giro, dan BTN Tabunganku. Untuk produk kredit, Bank BTN mempunyai KPR subsidi atau non subsidi untuk perumahan MBR hingga segmen atas sebagai fokus utama bank. Untuk di kredit usaha, kredit konstruksi, modal kerja, investasi, UMKM, link KG, dan kredit usaha rakyat. Dan untuk kredit konsumen, pinjaman beragun, simpanan, dan kredit pemilik layanan. Dan untuk layanan digital, Bank BTN menyediakan BTN Mobile dan mempunyai beberapa fungsi, antaranya transfer, bayar tagihan, PLN, PDAM atau BPJS, atau bisa top up e-wallet juga di M-Banking ini. Dan mempunyai layanan internet M-Banking atau ATM dan debit.
Bank BTN termasuk bisa contactless dan bisa ada QRIS-nya dan Cash Management System atau CMS untuk koperasi. Layanan prioritas mencakup konsi service, investasi dan reksadana ORI. Dan proteksi asuransi, sementara BTN Syariah menawarkan pembiayaan berbasis syariah. BTN mencatat laba bersih 904 miliar, naik 5,1% YoY, sementara hingga Mei 2025 laba mencapai 1,19 triliun, naik 3,3%. Total aset mencapai 261 triliun pada 2017 dengan pertumbuhan konsisten. Rasio NPL rendah 2,66% dan CAR kuat 18,87%. Proyeksi menunjukkan peningkatan laba bersih hingga 2,7 triliun pada 2022 dengan tren positif berlanjut. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, dan semoga apa yang kami jelaskan atau yang kami presentasikan menambah wawasan buat kita semuanya. Dan jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan like video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.